pujian penyembahan kami. Yesus Kristus Tuhan Raja di atas segala raja. Siaplah kami Tuhan untuk lebih lagi melompat bersuka cita lagi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus bersama kita katakan amin. Haleluya. Saudara bersuka cita? Amin. Amin. Boleh kita kasih senyum kiri kanan kita, samping kiri kanan kita yang terbaik. Haleluya. Smile. Haleluya, luar biasa. Haleluya. Kita mau melompat bersuka cita, bersorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya, amin. Amin. Ku tahu roh Allah ada di tempat ini. Haleluya.
kami bersyukur di hadapan Tuhan karena anugerah-Mu dan belas kasihan-Mu, karena Engkau terus melindungi kami, memelihara kami, menolong kami, terus memperbarui kami. Karena itu kami berada di sini Tuhan. Tuhan, kami meminta anugerah-Mu pada saat ini Tuhan, karena kami selalu butuh anugerah-Mu dan belas kasihan-Mu Tuhan. Tuhan, kami mau melihat wajah-Mu Tuhan. Kami mau mendengar firman-Mu Tuhan. Kami merasakan kasih-Mu Tuhan. Kami mau menyentuh hati-Mu Tuhan. Roh Kudus bekerjalah di dalam hati kami masing-masing, supaya kami merasakan kasih-Mu dan kehadiran-Mu Tuhan. Tuhan, kami percaya bahwa Engkau lebih dekat daripada napas kami Tuhan. Tapi mata kami ada masalah, hati kami terbengkok Tuhan. Karena itu kami tidak bisa merasakan kehadiran-Mu Tuhan. Tuhan, kiranya kami meresponi firman yang akan disampaikan dengan penuh kasih, penuh ketaatan Tuhan. Ubahlah hati kami, jamahlah perasaan kami Tuhan. Ubahlah pandangan, sudut pandang dunia kami Tuhan, sehingga kami juga akan meresponi firman Tuhan dengan segenap hati kami. Tolonglah kami Tuhan. Hanya Engkau saja dimuliakan, ditinggikan di dalam waktu ibadah kami. Kami serahkan hati kami, ibadah kami. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus kami. Amin. Selamat pagi. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita membaca firman. Firman hari ini surat Roma pasal 8 dari ayat 28 sampai 30. Firman hari ini surat Roma pasal 8 dari ayat 28 sampai 30. Mari kita membaca secara bergantian ya. Di ayat 30 mari kita membaca bersama-sama. Saya duluan ya. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang demikian setelah mereka juga ditentukannya dari semua untuk menjadi sesuatu dengan anaknya, supaya Ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Amin. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, apakah ada kabar baik yang besar dan kabar baik yang kecil? Atau apakah ada kabar baik yang sejati dan apakah ada kabar baik yang palsu atau kurang? Bagaimana menurut saudara-saudara? Saya yakin ada kabar baik yang begitu kurang yang sering diajarkan di gereja. Kadang-kadang kita tidak bisa mengerti Allah, siapakah Allah, karena itu kita terbatas. Kami cuma percaya Allah yang begitu kecil. Beberapa tahun yang lalu, seorang kenalan majelis itu diperiksa untuk cek kesehatan yang diberikan dengan gratis dari pemerintah Korea. Waktu itu, sesudah dia diperiksa, dia terkejut karena dia menemukan suatu kanker sambil diperiksa. Tetapi yang bersyukur kepada Tuhan karena kanker dia baru mulai, sehingga dia diobati dan disembuh.
waktu itu dia juga bisa bicara. Tuhan mendatangkan kebaikannya. Ada satu cerita lagi ya. Ada seorang pebisnis datang ke Indonesia untuk ekspor barang-barang ke Indonesia. Waktu dia pulang, tapi ada masalah pesawatnya mundur 1 hari. Sebenarnya dia juga ada janji, karena itu dia hatinya tidak enak ya. Makanya dia sangat susah. Akan tetapi waktu itu dia diperkenalkan seorang pebisnis Indonesia dari teman Korea. Sesudah mereka berbicara, akhirnya mereka sepakat untuk kontrak bisnis bersama-sama sehingga dia mendapat keuntungan besar. Waktu itu dia juga bisa berkata, Tuhan mendatangkan kebaikannya. Ketika kebanyakan orang Kristen menghadapi kasus-kasus ini, mereka berpikir dan berbicara bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Satu cerita lagi ya, sebelum kita merenungkan teks hari ini, saya juga mau membagikan satu cerita lagi. Tahun yang lalu saya kunjung ke tempat pemakaman. Seorang bapak tiba-tiba pingsan waktu dia melayani orang-orang yang lebih tua daripada dia. Dia juga umurnya 70-an. Dan dia juga sakit selama 30 tahun, dia juga terus sakit. Tapi dia melayani orang yang lebih sakit, lebih parah daripada dianya. Tapi dia waktu melayani, dia juga pingsan, jatuh, akhirnya dia meninggal. Ketika saya kunjung ke tempat pemakaman, saya melihat bukunya yang dia tulis, yang isinya tentang firman Tuhan sampai sebelum sehari dari hari yang tertinggal, dipanggil Tuhannya. Sebelum dia meninggal, dia berpesan supaya organ-organ tubuhnya bisa diambil untuk dijadikan donasi bagi orang lain yang membutuhkannya. Saya sudah bagikan 3 cerita ya. 2 cerita yang ada di depan happy endingnya. Tapi cerita yang ketiganya kelihatannya bukan happy ending. Bagaimana menurut saudara-saudara tentang bapak yang meninggal? Cerita yang ketiga. Ketika dia melayani orang lain, dia pingsan dan jatuh, akhirnya dia meninggal dunia. Selain itu dia terus sakit selama 30 tahun di dunia ini. Cerita-cerita yang udah saya bagikan sangat berkaitan dengan firman yang sudah kita baca. Khususnya cerita-cerita ini berkaitan dengan ayat 28 dengan langsung. Kita udah membaca ayat 28. Ayat ini adalah salah satu janji yang paling agung yang diberikan Allah kepada kita semua. Makanya kebanyakan orang sudah percaya terus dihiburkan oleh firman ayat 28. Janji yang begitu agung. Segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Mungkin saudara-saudara juga pernah mendengar tentang khotbah dan sering mengaku atau sering pakai firman ini. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Saya pernah menonton beberapa film yang Ustadz Indonesia berkhotbah tentang kebaikan Allah. Kalau Bapak juga tolong ketik kebaikan Allah di YouTube, kalau itu khotbah Ustadz begitu banyak daripada pendeta-pendetanya. Itu saya berpikir, apa yang ada berbeda kebaikan Allah yang diajarkan Ustadz Indonesia di Islam dengan kebaikan Allah yang diajarkan pendeta-pendeta atau jemaat-jemaatnya. Saya berharap kita juga menemukan kebaikan yang
diajarkan oleh Tuhan. Apa artinya? Maksudnya apa? Apa ada perbedaannya? Saya berharap kita juga bisa menemukan makna yang sejati tentang kebaikan Allah. Yang pertama, kesalahpahaman akan kebaikan. Kalau kita mau mengerti suatu konsep yang benar, kita perlu mensolusikan masalah kesalahpahaman. Kalau mempunyai kesalahpahaman, ini jadi halangan untuk mengerti konsep yang benar. Karena itu saya pertama kali sebelum kita merenungkan teks hari ini, saya mau mensolusikan kesalahpahaman tentang kebaikan Allah. Apa itu kebaikannya? Kalau kita mau menafsirkan kata kebaikan dengan baik, kita perlu mengetahui Injil yang besar dan sejati. Kita sering mendengar Injil sehingga kita udah terbiasa terhadap Injil, sehingga sebagian orang berpikir bahwa kita perlu mendengar Injil cuma ketika kita menerima Yesus sebagai juru selamat kita. Karena itu kita tidak bisa berpikir bahwa kita selalu membutuhkan Injil. Saya melayani sebagai misionaris, tapi saya yakin yang paling butuh Injil siapa? Saya yakin misionaris, pendeta, termasuk semua jemaatnya selalu membutuhkan Injil pada setiap hari. Tapi kadang-kadang kita tidak bisa berpikir begitu. Sebagian orang Kristen berpikir tentang Injil yang begitu kecil dan Allah yang begitu kecil. Karena itu janji ayat 28 sering disalahpahamkan sampai sekarang di dalam gereja. Firman ini sering dipakai untuk menjelaskan tentang perubahan dari keadaan yang tidak baik ke keadaan yang baik. Happy ending, apa itu bisa diterapkan firman ini? Di dalam sisi ini kebaikan berarti secara materi dan duniawi saja. Kata kebaikan yang sering disalahpahami menjelaskan kesuksesan atau kehidupan yang tenang dengan langsung atau tidak langsung. Saudara-saudaraku, kalau kita berpikir seperti ini, kerajaan Allah cuma ada di dalam pandangan kita tanpa hubungan dengan kehidupan kita. Kalau kita menafsirkan kebaikan yang ditulis Alkitab seperti ini, firman ini bukan kebenaran ketika kita membandingkan dengan realitas kehidupan kita. Mari kita melemparkan suatu pertanyaan kepada kita semuanya, saudara-saudara. Apakah semua orang yang percaya adalah orang yang kaya? Tidak kan? Tidakkah orang yang percaya kena penyakit? Kena penyakit kan? Saya juga kemarin sakit gigi juga ya. Mungkin udah tua ya, lututnya kadang-kadang sakit juga ya. Ini bukti ini. Firman ini kalau kita menafsirkan seperti sebagian orang, firman ini sangat jauh berbeda realitas kehidupan kita. Saya sudah bagikan seorang yang meninggal ketika seorang bapak yang sakit menolong orang lain yang lebih sakit. Selain itu dia terus sakit 30 tahun lebih. Sebelum dia meninggal, dia berpesan organ-organ juga mau didonasi. Tapi dia meninggal kan waktu dia menolong orang lain. Apakah orang yang percaya selalu sukses tanpa gagal? Tidak kan? Mungkin saudara-saudara bisa setuju. Meskipun kita percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan mau mengikuti dengan setia, kita juga bisa kena penyakit. Kadang-kadang seseorang terus gagal di dalam bidang bisnis, terus miskin, terus sakit, tertimpa
bencana dan musibah juga. Bagaimana kehidupan Yesus? Bagaimana kehidupan rasul-rasul, termasuk Rasul Paulus? Kehidupan mereka sukses atau gagal di dalam pandangan dunia secara materi? Menurut saya gagal. Kita sudah dipanggil sebagai murid Yesus kan? Kalau itu muridnya mengikuti Yesus kan? Saya tidak memuji kesusahan atau kesengsaraannya. Tuhan juga tidak suka. Tetapi kalau saudara-saudari dan saya mengikuti Yesus, kita pasti menghadapi kesusahannya. Kita harus bayar, harus menjadi korban, harus tahan, harus ambil, memilih kerugian. Inilah jalan murid Yesus. Kalau begitu, apa arti kebaikan yang dikatakan di dalam teks hari ini, saudara-saudara? Jawabannya ada di dalam ayat 29 dan 30. Kalau kita melihat Roma pasal 8 ayat 29, kita bisa tahu bahwa kebaikan adalah kita menjadi serupa dengan Yesus. Yaitu kita akan menjadi berubah seperti Yesus. Saya mau membaca ya. Sebab semua orang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Supaya ya anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Kebaikan itu disebutkan di dalam ayat 30 saja, 30 juga kan. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya, dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya, dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Nah itu kebaikan pasti berkaitan dengan serupa dengan Yesus dan kemuliaannya. Kebaikan yang terakhir adalah kemuliaannya. Kebaikan berarti bahwa kita akan dimuliakan ketika Yesus akan datang kembali di dunia ini. Inilah adalah tujuan yang terakhir sesudah kita mengalami pengutusan, sesudah kita percaya kepada Tuhan Yesus. Kebaikan ini adalah kebaikan yang terunggul, kemuliaannya, dan kita juga menjadi mirip serupa dengan Yesus. Kita sebagai ciptaan Allah susah berpikir bahwa kita tidak ada lagi kebaikan yang lebih bagus daripada kita menjadi mirip serupa dengan Yesus. Tapi termasuk saya, kebanyakan orang benar-benar setuju atau tidak saya. Kadang-kadang di dalam kehidupan saya secara realitas, kelihatannya saya tidak setuju. Karena saya sering memfokuskan hal-hal yang lain secara materi, secara ekonomi yang lain, secara sekuler. Saudara-saudara, salah satu arti Eden adalah sukacita. Tuhan juga membuat nama taman yang disediakan untuk Adam dan Hawa, sukacita. Sukacitanya sifat Allah. Allah adalah Allah Tritunggal, adalah kasih. Di dalam kasihnya ada sukacita. Tapi seperti saudara-saudara sudah tahu, Adam dan Hawa berkudeta kepada Tuhan. Karena itu mereka juga tidak bisa bersekutu dengan Tuhan, dan sukacita yang diberikan Tuhan kehilangannya. Waktu itu mereka juga diusirkan dari Taman Eden, dari Taman Sukacita. Yaitu mereka tidak bisa menikmati sukacita yang sejati. Waktu itu siapakah paling setia? Allah Tritunggal. Kelihatannya rencananya hancur. Tidak bisa bersekutu dengan Tuhan. Karena itu misi Allah dimulai
di tempat situ. Waktu itu akhirnya Yesus datang ke dunia sebagai misionaris. Untuk apa? Untuk kita menikmati sukacita. Kita mencari sukacita. Kita bisa bersekutu dengan Tuhan. Supaya dia datang, supaya manusia dapat gambar Allah yang sudah kehilangan. Kebaikan itu dalam ayat 8 berkaitan dengan serupa Yesus dan kemuliaan. Oleh sebab itu ayat 28 bukan janji untuk keadaan dan situasi orang yang percaya harus menjadi baik, jadi kaya, jadi sukses. Bukan, artinya tidak begitu. Allah menjelaskan kebaikan yang berkaitan dengan keselamatan kita, yaitu seluruh proses keselamatan dari pengutusan sampai kemuliaan waktu Yesus datang kembali. Karena itu hanya orang yang sembuh dari kanker atau pebisnis yang dikontrakkan di Indonesia saja tidak mengalami untuk mendatangkan kebaikan. Karena itu kalau kita tidak memprioritaskan untuk mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenaran, kita terus mengejar materi, sukses saja, dan sikap kehidupan yang berpusat pada materi dan dunia. Waktu itu kadang-kadang kita meninggalkan Tuhan. Waktu itu Tuhan juga terkadang Tuhan mengambil pekerjaan yang paling dapat banyak, uang dan reputasi atau kesehatan juga. Tuhan tidak suka kita miskin, kita kena penyakit, tidak. Tapi yang lebih penting ada. Waktu Rasul Paulus kena penyakit kan, itu dia juga berdoa 3 kali kepada Tuhan. Bukan 3 kali ya, ini artinya mungkin tidak terhitung. Dia terus, Tuhan, saya mempunyai duri di dalam tubuh saya, tapi Tuhan menjawab, anugerah saya cukup bagi kamu. Di dalam kesusahan, anugerah saya, kekuatan saya menjadi sempurna di dalam kehidupan kamu. Saudara-saudara, kesusahan, banyak kesusahan membuat kita malu, merasa malu. Rasul Paulus juga rasa malu. Mengapa? Dia juga menyembuhkan orang lain, tapi pada waktu itu kebanyakan orang yakin dan berpikir kena penyakit itulah iblis setan, pekerjaan iblis setan. Karena itu Paulus juga dikritik, kamu terikat iblis. Dia juga malu, rasa malu. Itu Tuhan, dia juga terus berdoa kepada Tuhan. Tapi dia juga merasa malu, tetapi nanti dia juga mengaku berbangga-bangga kelemahan duri tubuh. Dia juga bersukacita di dalam duri tubuh. Mengapa? Pikiran dia juga berubah. Kalau saya diperintahkan, dikuasai Allah melalui di dalam kehidupan saya, kuasa Tuhan, kemuliaan Tuhan dinyatakan, meskipun saya kena sakit, meskipun saya lemah, tidak apa-apa. Penilaiannya tidak bisa dibandingkan. Karena itu dia juga, sudut pandang dia juga berubah. Saya berbangga-bangga. Saya tidak perlu merasa malu lagi. Meskipun saya tetap susah, tetap dikritik, tidak apa-apa bagi saya. Saudara-saudara,
seorang anggota gereja teman saya, dia juga datang ke gereja mungkin 1 tahunnya. Sebelumnya dia juga bergereja di tempat yang lainnya, tapi dia pada suatu waktu dia juga mengaku, saya sangat bersyukur kepada Tuhan, terima kasih telah memberitahu saya bahwa menjadi miskin bukanlah dosa. Saya kaget sekali. Melalui pengakuan ini, apakah kita bisa tahu tentang apa? Kadang-kadang sebagian gereja kemiskinan adalah masalah, kena penyakit adalah masalah, kegagalan adalah masalah. Kadang-kadang bisa dianggap seperti dosa atau sebagai dosa. Saya mau membaca surah Roma pasal 5 dari ayat 3 sampai 4 ya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermuka juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Seperti dikatakan Roma pasal 5 tadi ayat 3 sampai 4, ayat 4, Tuhan membentuk sifat dan karakter kita di dalam kita. Tuhan memakai kesengsaraan dan kesusahan untuk kita akan dimuliakan pada hari Yesus, supaya kita mirip serupa dengan Yesus. Karena itu, kata kebaikan ini berkaitan dengan surga atau dunia yang kekal. Saya mau bertanya kepada semua, termasuk saya, apakah ada cara yang kita menjadi orang yang mempunyai kerendahan hati tanpa kesengsaraan dan kesusahan? Bisa. Saya berpikir, menurut saya, kita bisa. Seorang teolog bertanya kepada kita, siapakah yang tidak dapat ditemukan di surga? Jawabannya, orang yang sombong tidak bisa ditemukan di surga. Kata segala sesuatu yang ada dalam ayat 28, saya membaca lagi ya, tolong dengarkan dengan baik ya. Kata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Segala sesuatu, dalam segala sesuatu. Artinya apa? Hal yang sukacita, sukacita. Hal yang baik dan buruk, kesuksesan dan kegagalan, cobaan, penderitaan, penganiayaan, kecelakaan, bencana, kesusahan, kematian juga tercakup di dalam kata segala sesuatu. Kalau kata kebaikan juga bisa diterapkan, bisa dipakai di dalam pengalaman yang begitu negatif. Saudara-saudara, bagaimanakah kita juga bersukacita di dalam Tuhan, di dalam kesengsaraan dan penganiayaan atau kesusahannya, kesedihannya? Saya mau membaca Mazmur pasal 139 dari ayat 11 sampai ayat 12. Saya mau membaca ya. Jika aku berkata, biarlah kegelapan saja melingkupi aku dan terang sekelilingku menjadi malam, maka kegelapan tidak menggelapkan bagimu, dan malam menjadi terang seperti siang, kegelapan sama seperti terang. Agak aneh dan agak susah untuk dimengerti ya. Kegelapan mungkin bukan kegelapan ketika aku melewati kegelapan, jika Tuhan yang tidak memiliki kegelapan bersamaku. Tuhan menyertai saudara-saudara saya di dalam kesengsaraannya. Kegelapan itu sudutan menjadi terang. Keberhasilan bukan berarti keberhasilan
Dan kegelapan bukan berarti kegelapan. Kesuksesan bisa jadi kegagalan. Kegagalan bisa menjadi kesuksesan bagi orang Kristen, saudara-saudara. Kadang-kadang saya bertemu dengan beberapa pendeta atau beberapa majelis yang begitu sukses dikatakan oleh orang lainnya, tapi sesudah saya bertemu dengan mereka, hati saya tidak enak. Saya sangat khawatir dan cemas. Mengapa? Sebelum dia sukses, dia benar-benar orang yang begitu rendah. Tapi sesudah dia sukses, dia jadi orang yang sombong. Waktu saya berbicara dengan dia, dia terus berbicara selama 2 jam. Sangat cepat, speednya. Saya tidak mau ketemu lagi. Sebelumnya, waktu dia miskin, waktu dia susah, kalau saya ketemu dengan dia, saya tertentang secara rohani juga, saya dihiburkan. Saya dapat banyak hikmah. Waktu itu saya berpikir, kesuksesan bisa menjadi kegagalan. Tapi sebelumnya dia tidak ada kekurangan secara materi, tapi dia kena penyakit, jadi susah. Kemarin saya konsultasi seorang majelis, dia dulu sangat kaya, tapi sekarang kalau dibandingkan dengan dulu susah. Anaknya tidak bisa dapat pekerja dan hubungannya rusak, tapi jadi orang yang begitu rendah. Jauh berbeda. Saya mau ketemu lagi. Waktu itu saya berpikir lagi, kesengsaraan, kesusahan itu juga bisa mendatangkan kebaikan. Saudara sudah tahu kan cerita Batseba dan Daud. Daud memperkosakan Batseba. Akhirnya anaknya dilahirkan, tapi dia meninggal. Selama 7 hari dia berpuasa, berdoa, tapi Tuhan mengambil anaknya. Sebelumnya, dia sangat mengasihani dirinya sendiri. Waktu dia kecil jadi raja kan, tapi dia juga sangat susah. Selama beberapa puluh tahunnya, saya tidak tahu dengan pasti. Karena itu dia hanya suruh Yoab saja pergi ke tempat peperangannya. Waktu itu dia berpikir, saya bisa mempunyai Batseba. Meskipun istri orang lain, dia menganggap Batseba sebagai barang. Dia menganggap suami Batseba, Uria, sudah dianggap di dalam pandangan Daud sebagai halangan. Yoab dianggap di dalam sudut pandangan Daud cuma hanya sepertinya alas saja. Tapi dia, Nabi Nathan juga menuduh dia juga berpuasa, berdoa di dalam Tuhan. Sesudah itu dia juga anaknya kehilangan. Tetapi dia juga mengaku, saya akan bertemu dengan anak saya. Kalau dia juga bertemu dengan anak yang hilang, anak yang meninggal, dia juga pasti mengaku tahu, Raja tahu, saya melakukan dosa, karena dosa saya kamu meninggal. Waktu itu anaknya di surga, yang ada di surga pasti berkata seperti, tidak Bapak, karena Yesus meninggal di paku di atas kayu salib sehingga kita hidup. Sesudah itu dia juga sesudah selesai berdoa,
anaknya meninggal, waktu itu dia juga datang kepada Batsheba, dia juga menghiburkan Batsheba. Kelihatannya dia juga kehilangan anaknya, tetapi dia juga bisa mendapat dia tidak menganggap lagi, tidak menganggap Batsheba sebagai barang. Dia menghiburkan, menghargai, mencintai. Saudara-saudaraku, kesuksesan itu bisa menjadi kekekalan. Tapi kesusahan itu seperti Rasul Paulus karena sakit, karena dikritik, karena itu saya lebih dekat, jadi akrab, jadi intim dengan Tuhan. Karena kelemahan, dulunya kelemahannya adalah alasan rasa malu. Tetapi pandangan dunia berubah, dia juga berbangga-bangga karena kelemahan dia. Mengapa? Dia tidak sombong lagi. Identitas dia juga, dia menyadari identitas dia bukan pengalaman atau posisi sosial. Kadang-kadang kebanyakan orang Kristen, termasuk saya, salah berpikir identitas kita adalah kepunyaan atau posisi atau pengakuan orang lain, pujian orang lain. Tetapi tidak begitu. Rasul Paulus menyadari karena kelemahan ini tidak bisa menjadi rasa malu, alasan rasa malu. Inilah bisa jadi alasan untuk memuji Tuhan. Karena waktu saya lemah, kekuatan Tuhan akan dinyatakan di dalam kehidupan kita. Kalau begitu tidak apa-apa. Saudara-saudari, yang mana mau pilih saudara-saudara? Saya tidak memuji kesusahan-kesusahan. Tuhan juga tidak suka. Tapi saya sehat, saya kaya, saya sukses, saya diakui oleh orang lain, saya dipuji, tapi saya jadi sombong. Kekuatan Tuhan dinyatakan di dalam kehidupan saya. Kelemahan itu hanya bisa menjadi alasan rasa malu. Saya tidak mau pilih. Apakah saudara-saudara mau pilih apa yang mana? Saudara-saudara, kalau kita melihat ayat 6, ayat 26, ayat 28, ini ada menemukan suatu kontras. Saya mau baca ya, kalau kita melihat ayat 25, 26, kita tidak tahu bagaimanakah harus kita berdoa. Tapi ayat 28, akan tetapi kita sudah tahu sekarang kontrasnya. Ayat 26 kita tidak tahu bagaimanakah harus kita berdoa. Ayat 28 akan tetapi kita sudah tahu sekarang. Maka sebenarnya saudara-saudara, Paulus sudah tahu segala sesuatu mendatangkan kebaikan di dalam segala-galanya. Dia juga mengaku begitu kan. Sudah dia mengaku kita tidak tahu bagaimanakah harus kita berdoa. Saudara-saudara, kemalangan manusia kita tidak berdoa. Apa yang harus berdoa? Kita tidak tahu. Karena itu seperti anak bayinya yang begitu berbahaya tapi meminta. Kemalangan kita sama dengan anak bayi. Cuma kita lihat di depan saja ya. Kita bisa melihat masa depannya. Meskipun kita juga terus meminta kepada Tuhan, inilah sebenarnya sangat berbahaya. Kalau kadang-kadang ditolak. Saudara-saudara, waktu saya di sekolah teologi, teman-teman saya semuanya latar belakangnya kekristenan, kebanyakan orang. Dan orang tuanya majelis, penatua, pendeta-pendeta. Tapi latar belakang saya tidak begitu. Siapapun juga tidak bisa berdoa saya. Waktu saya mendengar dari teman-teman, penatua, papa,
majelis pendeta berdoa untuk saya. Karena itu saya datang ke sekolah teologi seperti ini. Saya merasa sedih dan sepi. Dan terus sudah saya pulang ke rumah, saya membaca firman Tuhan dengan hati yang sepi. Waktu itu saya membaca, kita tidak tahu bagaimana harus kita berdoa, akan tetapi meskipun kita tidak mengerti mengapa hal yang terjadi di dalam kehidupan kita, waktu itu saya membaca firman ini, Roh Allah berdoa untuk saya. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Saya nangis. Saya tidak perlu iri hati. Saya tidak perlu sedih. Saya tidak perlu rasa sedih. Karena Roh Allah mendoakan saya dan membantu saya. Saudara-saudara, yang ketiga, yang kesimpulannya, dasar keyakinan karena tujuan Allah. Allah mempunyai rencana dan tujuan yang begitu indah kepada saudara-saudari dan saya. Seperti orang tua kita mempunyai rencana, atau di antara saudara-saudara sudah jadi orang tua kan, waktu kita punya anak pasti ada rencana kan, ada apa juga. John Calvin pernah dengar ya, menderita lebih dari 20 penyakit. Julukannya adalah rumah sakit umum berjalan. Dia menikmati seorang janda, tetapi setelah 8 tahun istrinya meninggal dan kedua anaknya juga meninggal. Namun ia percaya bahwa tidak ada kebetulan dalam kehidupan kita, dan bahwa Tuhan mengawasi kita, melindungi kita, memelihara kita, menjaga kita. Makanya dia mendefinisikan kedaulatan Allah atau kehendak Allah. Bahasa Koreanya somni, tapi agak susah diterjemahkan dengan bahasa Indonesia ya. Tadi saya sudah bertanya kepada Pak Randy, tapi saya belum tidak mengecek ya. Itu dia mendefinisikan di dalam kehidupan manusia tidak ada kebetulan. Meskipun dia juga menghadapi kesusahan, tapi Tuhan tetap mencintai, melindungi, memelihara, mengawasi, menjaga. Di dalam kehidupan Kristen tidak ada takdir dan kebetulan. Allah sedang bekerja di dalam semua bidang di seluruh kehidupan saudara-saudari dan saya. Karena Tuhan tidak berhenti bekerja seluruh dunia. Tampak segala pengalaman selalu baik bagi kita, yaitu orang-orang percaya yang mengasihi Tuhan. Allah menggenapi tujuan yang baik dan indah untuk umat Allah melalui orang yang jahat dan lingkungan yang buruk pun. Tampak pengalaman kita akan menjadi baik. Artinya apa? Kita mirip serupa dengan Yesus. Bencana akan tertimpa, kesengsaraan akan terjadi, tapi Tuhan juga memimpin saudara-saudara dan saya sampai kita akan dimuliakannya. Saya mau menyimpulkan firman hari ini, saudara-saudara. Apakah saudara-saudara rela dengan kesulitan yang saudara-saudara hadapi saat ini? Apakah saudara-saudara mengalami kesulitan karena segala sesuatunya
tidak berjalan sesuai rencana saudara-saudara dan saya. Jadi, apakah saudara-saudara menyimpan keraguan atau kebencian terhadap Tuhan di dalam hati kita? Sekalipun kita sudah menjadi anak-anak Tuhan, namun kita masih belum bisa memahami segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan kita. Kita terkadang bertanya seperti pemazmur, ya Tuhan, mengapa Engkau membuat hal ini terjadi padaku sekarang? Sampai kapan Tuhan? Berapa lama situasi ini akan berlanjut? Ketika pertanyaan-pertanyaan ini timbul di dalam hati kita, kita perlu memegang firman hari ini. Masa depan juga pasti. Saya bisa bernubuat ya. Saudara-saudari pasti akan mengalami kesusahannya. Akan digenapi atau tidak? Pasti digenapikan. Kita kehidupannya penuh dengan kesusahan dan kesulitannya. Pasti mengalami kesusahannya, tetapi Allah tetap begitu baik. Saya yakin saudara-saudara, meskipun Tuhan menghakimi saudara-saudara dan saya, Tuhan tetap selalu baik. Benar kan? Tuhan tidak pernah membalaskan sesuai dengan tindakan kita kan, tapi masih hidup kan. Seorang teman memberikan saran kepada saya, masih hidup ya seperti ini ya, masih hidup karena kasih Tuhan. Saya yakin Tuhan tidak pernah membiarkan kita satu detik pun. Makanya kita menyerah hak yang kita kecewa dan berkecil hati, saudara-saudara. Kita berpikir kita punya hak yang kecewa, tapi bukan kepentingan kita. Kita juga bisa serahkan hak yang kita kecewa, berkecil hati. Meskipun kita akan mengalami kesusahan dan kesedihan, mengapa kita tetap bersuka cita kepada Tuhan, saudara-saudara? Kita terus memegang kebaikan Allah dan kedaulatan Allah. Apa yang akan terjadi di dalam kehidupan kita, kita terus yakin kita tetap dikasih di dalam Yesus. Buktinya, bagaimanakah kita bisa temukan buktinya kasih Allah di kayu salib? Dan kita bisa berdoa, Tuhan, saya mau mengerti Injil yang besar dan sejati lebih dalam lagi Tuhan. Semakin hari semakin mirip serupa dengan Yesus Tuhan. Tuhan, kiranya saya menikmati dan bersuka cita kepada Engkau di dalam kesengsaraan dan kesedihan dan kesulitan. Mengapa? Karena Tuhan memelihara, melindungi, mengasihi, menolong, memperbarui, mengasihi saudara-saudari dan saya. Inilah kedaulatan Allah. Inilah kehendak Allah. Kehendak Allah tidak pernah gagal, tidak akan gagal. Pasti akan digenapi. Sampai saudara-saudari dan saya akan bertemu dengan Allah Tritunggal. Kalau kita terus mengasihi Tuhan, Tuhan juga terus menolong, memperbarui saudara-saudari dan saya. Oke, saya mau mengakhiri firman hari ini ya. Tapi saya mau memuji dengan saudara-saudara
dulu kita juga berdoa bersama-sama aja. Boleh Timotius boleh maju ke depan. Juga Allah itu baik. Mari kita bangkit. Mari kita bangkit berdiri. Allah itu baik. Mari kita memuji Tuhan. Mari kita ambil keputusan di hadapan Tuhan. Tuhan, kita akan kesulitan, kesusahan yang akan datang. Tuhan, saya bisa bersekutu, bersukacita kepada Engkau Tuhan, karena Engkau terus melindungi, memelihara, dan menjaga, dan mengasihi saya. Mari kita memuji Tuhan. Saudara-saudara, waktu saya berkhotbah, saya sering berpikir, Tuhan mau mendengar pengakuan saudara-saudara daripada khotbah saya. Saya cuma sampaikan, tapi Tuhan ini hatikan salah satu sifat Tuhan, ya. Karena Tuhan juga terus bertanya kepada Petrus 3 kali kan Yesus Kristus, ini hati, apakah kamu benar-benar mengasihi saya daripada ada yang lain? Hari ini Tuhan juga bertanya kepada saudara-saudara saya, dan Tuhan juga mau mendengar pengakuan saudara-saudara dan saya. Tuhan, saya mau mengasihi lebih dalam lagi. Saya mau yakin Tuhan mendatangkan kebaikan. Kasih setia Tuhan tidak pernah gagal. Meskipun saya mengalami banyak kesusahan, kesetiaan, tapi tujuan Engkau tidak gagal. Saya yakin Tuhan, karena buktinya sudah dinyatakan di atas kayu salib Tuhan. Tuhan, saya membutuhkan kasih-Mu, saya membutuhkan Injil, saya selalu membutuhkan Injil pada setiap hari, setiap detik Tuhan. Sampai saya akan bertemu dengan Tuhan. Tuhan, saya memegang Injil ini Tuhan. Engkau bisa mendatangkan kebaikan. Tuhan, meskipun Tuhan
mengizinkan kesuksesan, tapi tidak mau jadi kegagalan Tuhan. Saya sukses atau gagal tidak apa-apa Tuhan. Saya lemah tidak apa-apa. Kelemahan itu bisa menjadi mirip serupa dengan Yesus, menjadi intim dengan Engkau. Kuasa Engkau dinyatakan di dalam kehidupan saya. Tuhan, tidak apa-apa kelemahan saya, penyakit saya, kemiskinan saya, tidak apa-apa. Saya mau prioritaskan, saya memuliakan Tuhan. Kuasa Engkau dinyatakan di dalam seluruh kehidupan saya. Inilah tujuan yang terunggul bagi saya Tuhan. Saya mau hidup seperti ini Tuhan. Sambil memegang firman Tuhan. Tuhan tetap melihat. Tuhan tetap mengawasi. Tetap memelihara. Tetap mengasihani Tuhan. Saya mau memegang firman ini. Mari kita ambil keputusan dan sambil mengaku pengakuan saudara-saudari di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Allah Bapa yang baik, kami bersyukur. Kami telah mendengar firman-Mu Tuhan. Tuhan secara eksternal sukses dan kegagalan kita saya Tuhan. Saya mau memegang firman-Mu Tuhan. Engkau pasti menggenapi rencana Engkau yang begitu indah Tuhan. Tuhan, tolonglah kami Tuhan. Tolonglah jemaat-jemaat yang mengasihi Engkau Tuhan. Semakin hari semakin menjadi mirip serupa dengan Yesus Tuhan. Tuhan, meskipun kita mengalami kesusahan dan kesengsaraan pun, kita tetap bersyukur kepada Engkau. Tetap mengasihi Engkau seperti Engkau. Kasih Engkau tidak pernah gagal Tuhan. Kasih setiamu lebih baik daripada kegagalan Tuhan. Kesetiaan. Kami selalu membutuhkan Injil Tuhan. Selalu butuh kasih-Mu Tuhan. Selalu butuh kehadiran-Mu. Selalu membutuhkan keintiman-Mu Tuhan. Tuhan berikanlah keintiman-Mu, kekeraman-Mu, kuasa-Mu, kasih-Mu, Injil-Mu bagi kami masing-masing Tuhan. Sehingga kehidupan kami, kiranya kehidupan kami akan memuliakan nama-Mu Tuhan. Menyatakan kasih-Mu Tuhan. Allah Bapa kami bersyukur kepada-Mu. Meskipun kami tidak layak untuk memuji Engkau, kami sudah dilayakkan di dalam Yesus. Itu kami bisa memuji, bisa bertobat, bisa mendengar firman-Mu, bisa beribadah kepada-Mu. Inilah hal yang istimewa bagi kami Tuhan. Kesempatannya luar biasa bagi kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami enggak tahu apa yang saudara-saudara menghadapi kesusahan, kesedihan Tuhan. Tetapi Engkau sudah tahu. Engkau sudah dikenali, Engkau sudah ditetapkan, dipanggil, dibenarkan. Pasti kita akan dimuliakan di dalam kasih Yesus Tuhan. Kami mau yakin, kami mau mengerti kasih Engkau, belas kasihan-Mu, Injil-Mu, kehendak-Mu, kedaulatan-Mu Tuhan, kebesaran-Mu, keagungan-Mu Tuhan. Semakin hari, semakin mirip serupa dengan Yesus. Inilah tujuan yang terunggul Tuhan. Berkatilah, kasihanilah saudara-saudari dan saya Tuhan. Sehingga kita akan menyatakan kebaikan yang diberikan Engkau, keindahan yang diberikan Engkau, sehingga orang yang sekeliling kami bisa melihat kebaikan dan keindahan yang diberikan Allah Tuhan. Pakailah kehidupan kami Tuhan.
Kami mau merasakan kasih-Mu sehingga seperti Yesus datang kembali, sehingga kami juga bisa merasakan kasih Engkau, mendengar kasih-Mu, menyentuhkan kasih-Mu seperti Yesus. Kiranya teman-teman kami menyatakan kasih-Mu sehingga orang yang sekeliling mereka bisa merasakan kasih-Mu, mendengar kasih-Mu, melihat kasih-Mu, menyentuhkan kasih-Mu melalui penuh ketaatan kami Tuhan. Kami serahkan sisa hidup kami. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus kami. Amin. Haleluya, puji Tuhan, firman Tuhan yang luar biasa yang sudah kita terima siang hari ini. Kita semua diberkati, amin. Diucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah memberi karunia kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati pelayan serta keluarga. Jemaat dikasih Tuhan, kita akan memberikan persembahan. Sambil kita memberikan persembahan, kita lakukan pujian. Ku tahu roh Allah ada di sini. Kami sangat bersyukur dan berterima kasih Tuhan untuk setiap kasih setiamu dalam kehidupan kami. Terlebih Tuhan, pada hari Minggu ini kami saudara seiman boleh berkumpul di tempat kami boleh memuji memuliakan nama-Mu, kami boleh mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan setiap hari hati kami semakin Kau perbaharui, semakin mengasihi Engkau Tuhan. Tambah-tambahkan iman kami, iman percaya kami, sehingga kami semakin hari semakin hidup berkenan di hadapan-Mu. Juga terima kasih Tuhan, kami sudah memberikan sebagian kecil dari apa yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kami. Kiranya Tuhan Kau memakainya untuk memperlebar, memperluas kerajaan Tuhan di tempat ini. Juga Tuhan berkati jemaat-jemaat Tuhan, tangan-tangan yang sudah memberikan persembahan yang terbaik. Kiranya Tuhan juga memberkati kehidupan mereka, pekerjaan mereka. Jadilah mereka Tuhan, apa yang mereka kerjakan juga Tuhan buat berhasil. Jauhkanlah dari mara bahaya, jauhkanlah dari kecelakaan kerja, sehingga dalam setiap apa yang mereka kerjakan Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah selanjutnya dalam tangan Tuhan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kita berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati setiap persembahan kita.